Halo, jumpa lagi dengan Paham Soal Analitik. Bersama saya Usman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman sekalian, sedang berlibur ya. Mudah-mudahan liburnya menyenangkan. Saya mengganggu sebentar, mohon maaf. Saya isi waktu senggang ini dengan menyampaikan sebuah rubrik senggang, risiko stagflasi ekonomi dan penguatan dolar Amerika Serikat pekan IHSG pada 12 Agustus. Apa iya? Jadi kita mau coba sedikit secara sederhana melihat apa yang terjadi di pasar untuk menjawab fenomena ini dan bagaimana kita bersikap pada hari bursa berikutnya ya. Dan kita sajikan nanti ada kalender ekonomi ya. Pada tanggal 20 Agustus hari Rabu ada rilis kebijakan BI rate yang menurut Trading Economics tetap di angka 5,25%. Pendapat saya juga demikian halnya karena apa? Karena memang momentumnya belum sampai pada saatnya untuk menurunkan kembali BI rate setelah bulan lalu menurun 25 basis poin ya. Dan kita masih menunggu bagaimana respon dari perbankan untuk memompa kredit ya. Dan faktanya hingga saat ini yang saya baca di media bahwa perbankan belum menyesuaikan suku bunga kredit dan laju kredit juga akan kita lihat dalam rilis minggu depan barangkali ya. Yang kedua adalah bahwa inflasi secara umum masih terkendali di kisaran 2,3-2,4%, masih di bawah target inflasi 2,5% tahunan. Namun saat ini masih punya waktu untuk mempertimbangkan dengan uh, alasan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang saat ini sedang melemah meskipun tidak begitu besar ya, masih di bawah 16.200 ya setelah kena efek isu tentang stagflasi ekonomi di Amerika Serikat ya. Kemudian yang ketiga, saya memperkirakan penyusian BRI itu masih diperlukan hingga akhir tahun dan paling cepat akan dilakukan bulan Oktober ya. Yang kedua, 22 Agustus ada rilis current account ya, payment account dan jumlah uang beredar ya dari otoritas moneter. Bapak sekalian, ini bukan ajakan rekomendasi untuk bertransaksi saham ya, tanggung jawab Bapak sekalian. Secara umum, saya sampaikan ulasan mengenai transaksi pada hari Jumat kemarin ya, kalau kita sorting berdasarkan kapitalisasi pasar, pertama diduduki oleh Brand dengan penurunan hingga 5,15%, ini adalah 20 saham tertinggi yang mencatatkan penurunan harga pada 15 Agustus kemarin ya. Jadi banyak saham yang kapitalisasi besar sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap IHSG, di mana IHSG melemah hingga 0,41%, bahkan LQ45 dan Y30 masing-masing melemah hingga 0,71% dan 1,21%. Menurut saya ini lebih pada pengaruh adanya profit taking ya yang dilakukan oleh pelaku pasar setelah melalui rally yang cukup panjang dalam penguatan harga dan penguatan indeks ya. Barangkali ada kaitannya dengan harapan membukukan 8.000 IHSG pada akhir 15 Agustus untuk menyambut ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Namun tampaknya hanya bahasanya Bapak Ibu ya, bahasanya menembus. Jadi bisa menembus pada hari Jumat, namun kemudian balik lagi ya, angka hingga 8.000 lebih ya, setelah mendengar pidato Presiden Prabowo, namun kemudian melemah pada sore hari ya terkait dengan rilis data Producer Price Index dari Amerika Serikat ya yang kemudian menekan nilai tukar rupiah ya. Jadi profit taking itulah yang menurut saya lebih menonjol terjadi kemarin ya. Baik, kita lihat dulu sementara ini ya data inflasi di Amerika, ada inflasi produsen, ada inflasi konsumen, kemudian ada tingkat pengangguran, unemployment rate ya, CPI ini Consumer Price Index, unemployment rate, GDP growth ya, kemudian Producer Price Index ya, yang ini berpotensi akan mendorong Consumer Price Index lebih tinggi apabila produsen menghadapi kenaikan harga input, apakah bahan mentah, bahan baku, setengah jadi, dan seterusnya ya. Pada saatnya akan mendorong inflasi, dan menurut saya ini dampaknya akan permanen dalam dan jangka panjang kalau pemerintahan Trump tidak mengambil koreksi terhadap kebijakan
tarif resiprokal itu ya, pada akhirnya ekonomi Amerika akan terkena dampak stagflasi dalam jangka menengah dan panjang ya. Namun kejadian Jumat kemarin menurut saya tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh isu stagflasi karena memang itu masih ada eh, evaluasi hingga beberapa bulan ke depan ya. Tapi saya meyakini memang dampak stagflasi itu akan terjadi pada ekonomi Amerika, di mana stagflasi itu adalah inflasi tinggi, namun pertumbuhan ekonomi yang rendah bahkan negatif ya. Ini yang saya tandai lingkari ini ya. Per Januari 2025 ini adalah data per akhir Desember 2024 masih tinggi producer price index, namun kemudian menurun ya. Nah, ketika ada pengumuman tentang tarif resiprokal dari pemerintahan Trump, kira-kira antara Maret dan Mei atau bulan April ini terjadi peningkatan ya. Dan ini secara konsisten hingga bulan Juli kemarin ya. Nah, data yang saya peroleh ini dari Fred ya, ini alamatnya ya. Nah, jadi dari situsnya The Fed ya, St. Louis ya, dan menurut media yang lain per Agustus ya, untuk pengumuman per Agustus atau inflasi pada bulan Juli terjadi lonjakan produk supply price index 3,30% dan ini jauh melampaui konsensus sekitar 25%, 2,5% ya. Demikian juga secara bulanannya 0,9%, jauh lebih tinggi dibanding 0,2% ya konsensusnya. Dan ini memberikan sentimen yang cukup besar ya. Namun beberapa pihak masih ingin melihat mengevaluasi dalam beberapa bulan ke depan ya, termasuk bagaimana nasib kerjasama atau hubungan dagang, tarif dagang antara Amerika dan China ya. Kemudian kalau kita lihat sedikit tentang kurva ya atau grafik technical candlestick ya, ini saya sampaikan ada 4 minggu, sebulan terakhir, saya sajikan sebulan terakhir, bahwa terakhir hari Jumat ini merah, ini ada shooting star bentuknya, jadi di mana sumbunya tidak ada sumbu bawah, artinya closing price sama dengan low ya, harga terendahnya adalah closing price di angka 7898,37 ya ini ya. Nah, kemudian high-nya disumbuh ke atas, ini menandakan ada bearish ya. Kalau sedikit ulas bahwa tumbuh atas ini adalah high price, kemudian yang body yang atas adalah open price, body yang bawah adalah close price, dan yang sumbu bawah adalah low price ya. Jadi tampak bahwa ini ada tekanan. Dan ini menurut saya semata-mata karena aksi ambil untung ya, dominan aksi ambil untung. Kemudian secara transaksi kita bisa saksikan bahwa tidak terjadi lonjakan aktivitas transaksi baik volume, value maupun frekuensi. Bahkan tendensinya ada penurunan aktivitas transaksi ya. Jadi biasanya penurunan indeks itu dibarengi dengan lonjakan aktivitas transaksi baik volume, value maupun frekuensi. Ya penurunan ya volume turun menjadi 34,7 miliar lembar saham, ini menurun dari 36,2 miliar saham ya. Nah, kemudian value juga menurun dari 15,6 miliar atau triliun ya, 15,6 triliun pada hari sebelumnya menjadi 15,2 triliun saja pada hari Jumat, dan ini menurun drastis dibanding 18,9 triliun pada hari Rabu ya. Nah, ini hari Senin 14,225 triliun ya. Dan secara frekuensi aktivitas yang menunjukkan uh, kegairahan pelaku pasar atau aktivitas yang sangat aktif itu justru menurun ya pada hari Jumat ada 1950 atau 1,95 juta kali, jadi menurun dibanding hari Kamis 2,13 juta kali ya. Jadi mendekati hari yang tepatnya sudah stabil dalam 10 hari terakhir di kisaran angka 1,9 juta kali transaksi ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, ini sekedar ulasan ringkas dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tunggu masukan yang konstruktif ya, termasuk komentar di kanal YouTube saya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum berlangganan
dan share kepada komunitas Bapak Ibu sekalian agar saya bisa tetap memelihara spirit yang tinggi untuk mengikuti harapan atau keinginan Bapak Ibu sekalian ya, untuk mengikuti perkembangan pasar. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.